datang di channel Cekidot Bro Ali. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Kampung Mati Lebak, Banten. Sebuah kawasan di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak disebut sebagai Kampung Mati, karena banyaknya rumah yang sudah tidak berpenghuni. Kawasan tersebut merupakan kampung yang terdampak pembangunan Waduk Karian yang merupakan proyek strategis nasional, sehingga mengharuskan warga pindah ke tempat yang aman dengan sistem ganti rugi dari pemerintah pusat. Waduk Karian disebut-sebut sebagai waduk terbesar ketiga di Indonesia. Kampung Mati yang dikenal masyarakat saat ini, awalnya merupakan kampung susukan, Desa Bungur Mekar, Kecamatan Sajira, yang ramai dibahas dan menjadi viral di media sosial TikTok dan YouTube. Sunyinya kampung dan tidak berpenghuni yang saat ini, menjadikan kampung tersebut angker. Keberadaan Kampung Mati tidak hanya di Desa Bungur Mekar, tetapi ada juga di kampung mati lainnya, yakni Kampung Genteng, Seupang dan Sindai yang semuanya masuk ke Desa Pajagan, Kecamatan Sajira. Dari kampung mati tersebut memang keadaan sudah tidak berpenghuni, dan bahkan sudah tertutup semak-semak dan rumput. Menurut warga Desa Pajagan mengatakan, terkait cerita yang menyebutkan bahwa Kampung Mati sudah ditinggalkan tersebut, angker hanya sebuah mitos saja dan tidak ada hal aneh selama ini terjadi. Suasana sunyi begitu terasa saat memasuki kampung tersebut. Dari Kampung Mati tersebut memang keadaan sudah tidak berpenghuni dan bahkan sudah tertutup semak-semak dan rumput. Kesaksian warga. Rumah-rumah yang ada di Kampung Mati Lebak beraneka ragam, ada yang permanen, ada juga yang terbuat dari anyaman bambu. Sebelumnya ada 5 keluarga yang menempati kampung tersebut. Namun salah satu keluarga itu terpaksa pindah karena sudah tidak tahan dengan kondisi yang menyeramkan di sana, sehingga hanya menyisakan 4 kepala keluarga yang tinggal di kampung tak berpenghuni. Mereka merasakan sejumlah kejadian tak terduga dan dirasa cukup mengganggu. Seperti Enah yang mengaku kesulitan-kesulitan untuk berbelanja kebutuhan karena jarak keluar kampung cukup jauh. Salah seorang warga menceritakan pengalamannya sering mendengarkan suara-suara ganjil dari belakang atau sekitar tempat tinggal, tetapi dia sudah terbiasa karena munculnya suara itu selalu di tiap malam. Proses relokasi. Proses relokasi penduduk kampung susukan dimulai beberapa tahun lalu, dengan pemerintah menawarkan kompensasi dan lahan pengganti bagi warga yang terdampak. Sebagian besar penduduk menerima tawaran tersebut dan pindah ke lokasi baru, seperti Kampung Jambon dan Kampung Parakan di Desa Bungur Mekar. Namun terdapat beberapa keluarga yang memilih tetap tinggal di kampung susukan, meskipun kondisi lingkungan semakin tidak mendukung. Setelah ditinggalkan oleh sebagian besar penduduknya, kampung susukan berubah menjadi kawasan yang sepi dan tidak terawat. Rumah-rumah kosong mulai rusak, ditumbuhi semak belukar dan infrastruktur umum seperti jalan dan fasilitas publik tidak lagi berfungsi dengan baik. Kondisi ini memunculkan kesan angker dan menakutkan bagi sebagian orang, sehingga julukan Kampung Mati pun melekat pada kampung susukan. Kesan angker. Kekosongan dan kerusakan yang terjadi di kampung susukan memicu berkembangnya berbagai cerita mistis dan mitos di kalangan masyarakat sekitar. Beberapa orang mengklaim mengalami kejadian aneh atau melihat penampakan di area tersebut, meskipun kebenarannya sulit diverifikasi. Cerita-cerita semacam ini menambah aura misteri yang menyelimuti kampung susukan sebagai Kampung Mati. Kampung Mati ini juga menarik perhatian para pembuat konten dan penjelajah urban. Beberapa YouTuber dan kreator konten telah mengunjungi dan mendokumentasikan suasana di Kampung Mati ini, menambah popularitas dan rasa penasaran publik terhadap tempat tersebut. Bagi pendatang, suasana sepi dan rumah-rumah kosong mungkin menimbulkan kesan angker. Dalam keheningan yang mencekam mulai beredar cerita-cerita mistis tentang Kampung Mati tersebut. Warga sekitar sering mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam kampung. Ada yang mengatakan bahwa suara itu adalah tangisan arwah-arwah gentayangan yang tidak rela meninggalkan kampung halamannya. Selain itu banyak juga yang mengaku melihat penampakan makhluk halus di sekitar kampung. Keberadaan ular berbisa yang sering muncul juga semakin menambah kesan angker dari tempat tersebut. Beberapa keluarga yang masih bertahan tinggal di Kampung Mati ini mengaku sering mengalami kejadian aneh. Mereka merasa tidak nyaman dengan suasana yang mencekam dan seringkali merasa diikuti oleh sesuatu. Namun karena keterbatasan ekonomi dan sulitnya mencari tempat tinggal baru, mereka terpaksa tetap tinggal di sana. Itulah tentang Kampung Mati Lebak, Banten. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar semakin berkembang.